baikana min ahlaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini min akhlaki Nabawi. Di antara budi pekerti akhlak karakter dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kita belajar yang Allah bagaimana masa kecil beliau, kemudian perbuatan beliau, masa hidup beliau baik di Makkah maupun Madinah, bagaimana ibadah beliau, bagaimana sifat fisik beliau, bagaimana hubungan beliau muamalah dengan para sahabat radhiyallahu yang menunjukkan satu budi pekerti yang sangat agung dan mulia sekali, sehingga beliau bersabda innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus di Islam adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia, menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena akhlak merupakan bagian dari agama ini, sehingga hamba akan menjadi seorang yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Dia akan mengenal Rabbnya dengan sebaik-baik pengenalan. Karena akhlak berbadan itu, dia merupakan satu hal yang bisa memadukan antara hubungannya dengan Allah Ta'ala, hubungan baiknya dengan Allah, bagaimana dia berada dengan Allah, hubungannya dengan sesama hamba Allah dengan kaum muslimin, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan kaum muslimin, dengan non-muslim, dengan makhluk Allah yang lain, binatang, tumbuhan, semuanya memiliki aturan yang menunjukkan budi pekerti yang mulia itu. Maka akhlak ini dia merupakan sesuatu yang diperintahkan dalam Islam dan ini kedudukan yang tinggi. Ma min syai'in asqal bil mizan min khuluqin hasan. Tidak ada amal yang lebih memberatkan di timbangan mizan yaumil qiyamah min husnul khuluq, daripada budi pekerti. Dia akan memperberat timbangan hamba di hari kiamat. Bahkan seorang bisa menggapai derajat yang tinggi dengan budi pekerti yang mulia. Sehingga Allah SWT berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Dalam surat Al-Ahzab Allah SWT berfirman, sungguh telah ada pada diri Nabi SAW itu suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Contoh teladan yang baik dalam apa? Semua sisi. Bagaimana beliau beribadah, karena beliau orang yang paling tahu tata cara beribadah yang diterima Allah Ta'ala. Bagaimana beliau bermuamalah, berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, beliau contohnya. Bagaimana beliau menjalani kehidupan sehari-hari bersama keluarga, bagaimana beliau bersikap kepada binatang, bagaimana beliau bersikap dengan anak kecil. Masya Allah, seluruhnya diberikan suri teladan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita insya Allah akan kita bahas itu sehingga akan bisa menambah pengetahuan kita agar lebih menyelami suri teladan kita, idola kita, orang yang paling kita cintai, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, yaitu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat beliau ini memiliki 11 istri, memiliki 9 istri saat beliau yang wafat. Beliau memiliki 9 istri, sangat sibuk saudara, 9 istri. Beliau masih memimpin negeri sebagai pemimpin tertinggi dalam negeri, sebagai pemimpin kaum muslim di kota Madinah dengan wilayah-wilayah yang luas, mengurusi hajat urusan kaum muslimin, mengurusi urusan mereka. Ada yang meminta penjelasan, ada yang meminta petunjuk, ada orang yang sedih, orang yang susah, ada orang yang pengen ini dan itu. Bahkan beliau berjihad di sabilillah. Kita lihat bagaimana sibuknya Nabi SAW saat hidup beliau, mengurusi negara, mengurusi istri, keluarga, mengurusi kaum muslimin,
memimpin imam sholat, berkhutbah, memberikan ilmu kepada mereka. Luar biasa hidupnya. Masih beliau sempat duduk-duduk bersama para sahabat. Masih beliau menyampaikan ilmu bersama mereka, berjalan bersama mereka. Luar biasa. Sedangkan kita, Masya Allah, Bapak Ibu, istri kita satu, suami kita satu, pekerjaan kita satu. Itu kadang kita merasa sangat sibuk sekali. Kadang-kadang taklir ke masjid itu merasa masih hebat. Kemudian nanti laris ini. Kita bandingkan dengan budi pekerti Nabi SAW yang luar biasa itu. Sesibuk apa beliau masih sempat menanyai anak kecil, seorang anak kecil. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nubair. Anak kecil, burungnya nanti dipegangi sambil nangis. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nubair. Oleh Abu Umair, apa yang dilakukan Nubair? Nubair itu nama burung kecil yang dipegangnya. Mati. Abu Umair nangis. Ditanya begitu spontan, dia memandang Nabi. Berhenti nangisnya. Kenapa? Dia berpikir. Dan dia tahu sama kok anakmu. Dia pakai kalau si burung ini. Maksudnya burung itu ngapain kamu sehingga kamu nangis? Subhanallah. Kian dia masih menjaga yang anak kecil. Menghentikan tangisannya. Masih sempat berjalan ke kampung-kampung, memberikan nasihat, menolong orang yang lemah. Masih sempat berangkat jihad bersama kaum muslimin. Luar biasa. Itu Nabi SAW. Kesibukan beliau semuanya membawa maslahat kebaikan untuk beliau dan untuk umat. Maka itu beliau adalah manusia terbaik, Sayyid Bani Adam sampai hari kiamat. Suri teladan kita yang utama. Dan buat mengambil suri teladan akhlak dari beliau. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi lintahu, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Allah Ta'ala berfirman, maka karena sebab rahmat kasih sayang dari Allah Ta'ala, engkau bisa bersifat lembut kepada mereka. Allah berfirman menyebutkan tentang Nabi SAW sebagai muhammad yang dia bicara agar disampaikan kepada umat. Walaupun terputus kalimat, seandainya engkau wahai Nabi memiliki hati yang keras, lagi bengis, lambat min hawlik, misalnya orang-orang yang bertentangan dari sisi itu. Ini menunjukkan kelembutan Nabi SAW dalam hidupnya. Beliau bukan orang yang keras. Beliau bukan orang yang sangat bengis, mentawan. Beliau sangat lembut. Kalau sebab kasih sayang Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala kepada beliau, maka beliau bisa bersifat lemah lembut kepada para sahabat. Sekiranya Nabi itu pernah sebagai bengis, pasti orang-orang akan mati dari sisi beliau. Papuan, maka maafkanlah mereka. Nabi perintahkan papuan agar memaafkan sahabat, orang-orang. Bahkan saat beliau berdakwah ke Taif, yang dalam cerita yang masyhur itu, beliau berdakwah ke Taif, disia-siakan di sana, dilempar batu, diusir dengan perkataan-perkataan yang menyedihkan. Seorang tukang sihir, seorang yang gila, beliau berkata dengan perkataan yang menyedihkan, lemparan batu yang sampai mengenai badan beliau. Beliau keluar dari Taif dan keadaan sedih. Datanglah malaikat gunung menawari kepada beliau, jadi untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif agar mereka habis semuanya. Subhanallah. Seorang Nabi yang lemah lembut, apa yang beliau katakan? Maka beliau mengatakan, bahkan aku berharap kepada Allah akan mengeluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang akan menyembah Allah dan tidak mensekutukan dengan siapa. Subhanallah. Allah bilang innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah mereka,
kedudukan Allah, mereka tidak mengetahui keagungan Allah, mereka tidak mengetahui kemahamuliaan Allah Ta'ala. Sehingga Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka itu orang yang tidak beriman, mereka tidak bisa menundukkan, tidak bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, karena tidak tahu tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi memohonkan maaf, dan biiznillah penduduk Arab sekarang ini, masya Allah, termasuk dalam negeri Saudi, Mamlakah Arabia, yang Allah beri hidayah kepada mereka dengan sinar tauhid dan sunnah. Demikian pula tatkala Nabi SAW telah memenangkan peperangan, perang awal, perang Badar 1, perang Badar Kubro, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya, sampai di tahun yang ke-11 Hijriah datanglah an-nasr, pertolongan dari Allah Ta'ala. Idza jaa nasrul fath, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu Makkah, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Jadi mereka orang-orang kafir sudah tunduk di hadapan Nabi SAW. Dikatakan kepada Nabi, apa pendapatmu tentang diikuti? Mereka mengatakan, akhul karim, ibnu akhil karim, engkau adalah anak yang mulia, putra dari saudara yang mulia. Padahal awalnya mereka diusir, diperangi, hampir dibunuh. Ketika sudah kalah, mereka mengatakan, engkau adalah anak yang mulia, putra dari anak saudara yang mulia. Subhanallah. Dikatakan oleh Nabi SAW saat itu di Fathu Makkah, idhabu antum tulaqa, pergilah kalian semua, kalian bebas, kalian merdeka. Saat itu Bapak Ibu, nek wonten peperangan, tiang-tiang sing kalah niku mesti dados budak, sing alit, sing ageng, sing kampung, sing putri, sedaya nek dados tawanan perang itu dados budak. Budak itu betul dibayar menyambut damai saat itu, ya, masya Allah. Tetapi Nabi tidak demikian. Dibebaskan mereka semuanya karena sebab kelemah lembutan Nabi inilah, subhanallah, maka mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Yadkhulu Nabi billahi afwaja, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ini kan sebab akhlak yang mulia. Bapak Ibu, maka ialah akhlak yang budi pekerti yang mulia ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Di dunia dimuliakan Allah Ta'ala, diberikan kebaikan yang banyak, sampai di akhirat di surga berkedudukan yang paling tinggi adalah akhlak. Ahsanukum ahsanukum akhlaqan, yang paling baik di antara kalian sabda Rasulullah, atau kalau Islam, ahsan akhlak yang paling